ya Bu Suan ya. Banyak sekali nih Ya. pertanyaan. Untuk Ibu Suan juga sudah ada pertanyaan ini Ibu. Oke, kalau gitu saya izin buka sesi tanya jawab ya Bu Suan ya. Boleh, karena waktunya kan Kebetulan setengah jam lagi ya Bu nanti Eni, supaya Bu Eni lebih juga seru sudah ya. bergabung lagi. Bu Nita juga masih bersama kita ya Bu. Terima kasih dan menarik sekali di paparan dari Bu Suan ya. Apa namanya? Pasti wanita itu jangan takut mau memulai usaha ya Bu ya, mau berusaha itu jangan takut. Yang penting niatkan karena apa yang kita usahakan itu tentunya manfaatnya sangat besar sekali terutama untuk keluarga. Dan tentunya kemampuan itu penting kita harus punya ya Bu ya sebagai wanita ya Bu untuk mensupport, mendukung usaha kita semua seperti itu. Nah jadi langsung saja ini ada beberapa pertanyaan. Terima kasih ya Bu Suan. Ini ada beberapa pertanyaan untuk ketiga narasumber hebat kita hari ini dan terima kasih para peserta ini seluruh peserta kita mewakili dari daerah di Indonesia ini Bu. Semua wanita-wanita womanpreneur Indonesia semuanya ada dari selain dari Jakarta, ada juga dari Jogja, ada dari Sumatera ya kalau nggak salah ini ada dari Jogja juga ada dari Jawa Tengah banyak di Jawa Tengah dan juga tidak hanya ibu-ibu tapi teman-teman milenial juga ada di sini. Mudah-mudahan ini memang menarik sekali tema yang menarik. Terima kasih ini game changer Mas Freddy. Nah ini pertanyaan yang pertama saya izin bacakan dari Yogyakarta dari Ibu Dwi ya pertanyaan untuk Ibu Nita. Nah, Bu Dwi ada kelompok wirausaha dari Desa Prima daerah istimewa Yogyakarta, ada 107 kelompok, semua anggotanya perempuan. Nah, awalnya 25 orang, tapi sekarang sudah banyak anggotanya dan apa namanya isinya dari kelompok marginal, dari disabilitas, ada juga perempuan-perempuan dari korban kekerasan dan nah jadi ini menarik sekali nih ya Bu Dwi ya. Nah apakah ini bisa kerjasama Bu Dwi kelompok kerjasama Bu Nita kelompok ini dengan IWAPI mungkin bisa dibina juga oleh IWAPI agar lebih besar lagi, lebih baik lagi. Nah semuanya wanita pewirausaha Bu Nita. Nah, bagaimana Bu Nita untuk tanggapannya Bu? Silakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Dwi. Saya juga udah baca nih di kolom chat. Jadi sangat bisa, apalagi kalau sudah menjadi pengusaha itu sangat bisa masuk ke menjadi anggota IWAPI di daerah Jogja kalau nggak salah ya. Ya, Mbak. Jogja Bu, ya, Jogja. Ya, di daerah Jogja mungkin. Nanti di chat saya langsung jawab kali ya untuk bisa kerjasama di Jogja karena kita sudah ada alhamdulillah sudah ada di 34 provinsi dan saya langsung nanti kasih nomor telepon Ketua Umum DIY ya. Tapi kalau memang mau lebih cepat bisa ke websitenya IWAPI www.iwapi.id. Mungkin bisa langsung chat di situ nanti kita tanggapi. Tetapi nanti saya jawab di chat untuk nomor telepon Ketua Umum DIY. Sangat bisa Bu, welcome. Alhamdulillah. Sangat bisa ya Bu ya. Nanti akan diakomodir oleh perwakilan IKAPI di Jogja ya Ibu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu ya, menarik sekali ini. Lalu juga ini ada dari Kalimantan juga Ibu peserta kita hari ini ya dan ingin bertanya mungkin kalau untuk wilayah tadi Ibu sampaikan ada banyak perwakilan wilayah untuk pengurus IKAPI nanti untuk bisa menghubungi ya Bu ya. Nah informasinya bisa didapatkan di websitenya IKAPI ya Bu ya. IWAPI mohon maaf ya di website IWAPI nanti di situ ada info perwakilan pengurus IWAPI daerah ya Ibu ya. Nah itu bisa langsung dihubungi untuk kerjasama. Nah seperti tadi Ibu Wurdaningsih nih Bu dari Kalimantan Timur ingin sekali kerjasama dengan bisa mendapatkan supportnya dari IWAPI. Lalu juga ada pertanyaan dari jadi untuk usaha apapun ya terutama dari UMKM itu bisa bergabung di IWAPI ya Ibu ya. Untuk mendapatkan support program peningkatan kewirausahaan tadi dari IWAPI. Lalu juga ada Ibu Lasmi. Halo Bu Lasmi, ini teman dosen saya dari BINUS nih. Ibu, Bu, kebetulan Bu Nita juga pendidik ya Bu ya, pendiri Universitas YAI ya Bu. Iya. Nah saya juga kebetulan pengajar Bu di Fakultas Komunikasi Universitas Syahid Bu.
Ya Bu, jadi ini ada Bu Lasmi teman saya nih. Ibu apa kabar Bu Lasmi? Bu Lasmi ingin tanya kepada Bu Eni, Bu Nita dan juga Bu Swan, apa namanya Ibu, jadi Bu Lasmi baru menyelesaikan penelitian terkait kinerja bisnis 459 UK FM di Oh Jakarta, Ibu, baik saya Bu wanita. Neningsi Bu, izin bertanya. Oh ya, saya bacakan dulu pertanyaan Bu Lasmi ya Bu ya, Bu Wida nanti saya akomodir pertanyaannya. Tadi sebelum ya. Bu Lasmi Bu, Oh, sebelum Bu iya, Lasmi yang barusan tadi disebutkan. Oh iya, nanti dijawab Ibu. Saya sudah sampaikan pertanyaannya Bu. Ya, Enggak, bagaimana saya kerjasama? sebenarnya Ya, begini. Kita kan di silakan. Kampung Merabu itu Iya, kan baik, baru masuk listrik tuh. Listrik ya untuk kegiatan produktif. Nah, sementara kan yang sudah existing itu ada beberapa UMKM. Tetapi selama 2 tahun ini setelah listrik masuk di sana, nah itu kegiatan UMKM itu tidak meningkat. Nah itu terutama bagi yang ibu-ibu juga tidak ada. Maksud dengan adanya listrik harusnya peluang usaha bisa berjalan lebih kan, bagus ya Bu ya, nah, justru setelah ya adanya Bu, listrik untuk kegiatan produktif. Benar. Nah ini belum ada berjalan di sana. Nah kita sebenarnya kan concern memperhatikan orang-orang yang tinggal di pedalaman, daerah 3T itu terluar, terbelakang mereka. Nah itu yang mesti kita raup betulnya. Kalau tinggal di kota, perempuan-perempuan sudah enak, ada fasilitas semuanya, ada listrik yang cukup, kemudian fasilitas internetnya cukup. Kalau di sana kan tidak. Kami aja dapat sinyal itu hilang timbul. Nah nanti untuk strategi pemasaran, apalagi jadi butuh dukungan ya, butuh dukungan ya Ibu ya, sangat butuh dukungan untuk memotivasi. Dukungan nah kalau bisa IWAPI daerah bisa masuk ke sana, nah bisa melihat kira-kira strateginya seperti apa, bisa bergabung dengan kita kan, kita mengadakan listrik untuk kegiatan produktif, namun kegiatan itu belum berjalan. Apalagi potensinya bagus ya Bu Wurdi ya. Di sana. Nah, jadi Bu Lita tadi, Bu Eni, nah kan adanya di kota-kota besar ini, nah di Jakarta ya, lihatlah ke desa, terutama yang tertinggal. Nah itu sulit sekali untuk membangkitkan kegiatan usaha. Di daerah mana? Daerah Merabu Bu. Merabu Kalimantan Timur. Kabupaten Berau. Itu Kelai Bu, kecamatannya Kelai. Ya. Oke. Baik. Ya, kita sudah masuk beberapa itu di desa-desa listrik ya Bu, listrik. Nah itu diusahakan untuk kegiatan produktif, namun itu belum berjalan. Nah, kalau Bu Lita dan tim IWAPI bisa ke sana melihat, nah kira-kira bagaimana strategi perempuan di sana bisa berjalan ini. Mereka juga dapat kesempatan berusaha. Nah mungkin itu saja Bu. Baik, terima kasih Bu Murda. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Murda. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Murda. Mungkin bisa ditanggapi Bu Nita. Mudah-mudahan bisa disupport teman-teman dari Merabu Kalimantan Timur dan juga Bu Eni dari perwakilan pemerintah ini mungkin bisa mensupport wanita-wanita pewirausaha di daerah ini yang agak di dalam sedikit ya. Gimana kira-kira Ibu? Silakan. Ya, yang jelas dengan adanya masuk listrik memang benar sampai Ibu tadi katakan bahwa harusnya bisa lebih pergerakan UMKM bisa lebih kencang ya. Tapi ini katanya tidak berjalan dengan baik. Tentu perlu motivasi Bu, perlu pengarahan, perlu pendampingan dari perempuan pengusaha. Nanti coba saya komunikasikan dengan Ketua Kaltim yang ada di Berau juga ya. Apakah mereka bisa mengunjungi daerah tersebut? Mungkin panitia bisa kasih nomor telepon saya ke Mbak yang tadi bertanya ya, supaya kami bisa sambungkan ke DPD Kaltim maupun sampai DPC Beraunya. Jadi insya Allah kita akan melihat, kita akan survei, dan tentu ini harus bergandengan tangan dengan pemerintah. Kalau listrik sudah naik, sudah masuk, tetapi internetnya belum masuk, iya kan? Ini sama aja juga mereka nggak bisa berjalan pemasaran, gitu. Tapi memang di sesuatu daerah yang baru mau akan membangun para pengusahanya memang perlu motivator, perlu role model, perlu inspirator seperti itu. Benar. Jadi bisa disupport ya Bu Nita ya, bisa sekali bisa disupport.
Ya, Bu Murda, nanti kami akan kasih kontaknya ya, Bu Murda ya. Mudah-mudahan bisa menjadi support sendiri, dukungan tersendiri nanti kepada teman-teman di sana untuk bisa lebih giat lagi memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang sudah ada seperti listrik. Nah, mungkin tadi dari Bu Eni nanti bisa ada bentuk support apalagi untuk teman-teman pengusaha di daerah nih, Bu, terutama untuk UMKM di daerah-daerah yang masih dalam sekali gitu ya, Bu. Nah, Bu Eni mungkin memberikan tanggapan, Bu. Iya. Ya, silakan, ini tepat sekali nih yang disampaikan tadi, beberapa pertanyaan tadi yang termasuk ini dari Brau ya. Jadi kata kuncinya kolaborasi. Tadi Bu Nita juga sudah menyebutkan. Jadi kita kolaborasi tidak hanya pemerintah. Jadi nanti ada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga di Pemdanya. Itu pasti ya perlu kita ajak juga. Jadi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan di pusat, ini kami juga punya program pelatihan kewirausahaan, tetapi yang kami lakukan adalah modeling. Jadi tidak mungkin semuanya kita latih semua seluruh Indonesia, tidak mungkin. Tetapi kami menggandeng pihak-pihak yang bisa membantu kami. Ini termasuk IWAPI juga. Dari IWAPI, kemudian yang kemarin dari dunia usaha, kami juga sudah mencanangkan kemarin kerjasama dengan Kalbe, kemudian dari Tokopedia, semuanya dari Astra, Group Astra, semuanya sudah kita rangkul. Jadi mereka ada program juga yang menggunakan dana CSR mereka. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan untuk bergandengan tangan bagaimana bisa memajukan kewirausahaan bagi perempuan. Nah, ini jadi bisa difasilitasi ya Bu ya ke pihak-pihak tersebut ya Bu melalui Pemda setempat gitu ya Bu ya. Baik. Jadi forum seperti ini juga kita butuhkan untuk mengalirkan ya antara kebutuhan dengan supply dan demand-nya ketemu gitu. Benar. Dan informasi justru itu yang paling penting ya Ibu ya. Kadang bagaimana caranya gitu ya Bu ya. Sebenarnya peluangnya ada, semua terbuka, dukungan supporting dari pemerintah gitu yang terkait dan juga komunitas terkait itu tuh banyak sekali gitu yang bisa mendukung hanya informasi. Nah, makanya memang fungsinya manfaatnya webinar seperti ini salah satunya itu ya Bu, mengintegrasikan informasi tadi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bu Murda, mudah-mudahan bisa ini Bu jadi leadernya Bu, pionirnya nih untuk mengembangkan usaha di Brau tadi ya Bu Murda ya. Merapat Bu, merapat ke Pemda setempat, merapat juga tadi ke organisasi IWAPI tadi untuk mensupport di sana Ibu, mensupport usaha di sana. Nah, terima kasih Bu Murda. Lalu dan tadi mungkin masukan Bu Suan, jadi keterbatasan jangan jadikan kendala ya Bu Suan ya. Nah, mungkin itu juga bisa diterapkan di teman-teman yang ada di daerah. Karena apalagi di luar itu banyak peluang ya, banyak kemudahan yang bisa dimanfaatkan gitu. Asal kita juga tidak tertutup gitu ya Bu ya, kita terbuka akan perubahan, terbuka akan informasi dan selalu punya niat untuk meningkatkan kemampuan begitu ya Bu Suan ya. Oke, tadi juga Ibu Anita bilang jadikan tantangan itu sebagai sebuah peluang gitu. Nah, ini tantangan buat teman-teman yang di daerah. Nah, bagaimana bisa dimanfaatkan peluang-peluangnya. Oke, lalu tadi saya melanjutkan pertanyaan dari Ibu Lasmi, Bu, untuk Ibu Eni, Bu Nita, dan Bu Suam. Jadi ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Banyak responden dari IWAPI yang terlibat di penelitian Ibu Lasmi nih tentang 459 UK FNB Jakarta. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kaitan digitalisasi yang dilakukan oleh UMKM dengan ekosistem kewirausahaan. Nah, ini mungkin bisa disampaikan oleh Bu Eni atau Bu Nita. Lalu kemampuan adopsi digitalisasi antara pria dan wanita. Lalu kinerja bisnis antara pria dan wanita, dan untuk berwirausaha juga dibutuhkan kemampuan mengenali peluang dan sensing capability tadi ya. Nah, jadi tadi Bu Nita juga sempat sampaikan banyak sekali program pelatihan tentang digital marketing untuk UMKM perempuan begitu ya Bu Nita ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan, mungkin ke depan diadakan lagi program-program seperti itu. Nah, silakan mungkin tanggapannya Bu Nita dulu, mungkin silakan. Baik, untuk masalah digitalisasi dengan ekosistem kewirausahaan, tentu ini kita harus masuk ke dalam satu organisasi yang memang mempunyai satu ekosistem ya.
contohnya tadi yang saya sudah paparkan di sambutan saya, di presentasi saya, bahwa semua yang kita lakukan, kita hanya punya 3 program, mulai dari SDM, marketing, dan finance, di mana di marketing ini kita sudah dari tahun 2014 mengepus anggota untuk bisa go online. Kaitannya adalah digitalisasi, ya, tetapi ternyata itu belum merata di seluruh Indonesia, sehingga pada masa pandemi mereka jadi kayak kelabakan juga yang belum mendapat pelatihan, karena waktu itu mungkin juga belum dapat pelatihan, belum serius melakukannya, tapi pada saat pandemi semua di-push untuk bisa melakukan serba online atau digitalisasi. Jadi maksudnya di sini adalah digitalisasi di mana semua lingkungan kita, ekosistem kita sudah memakai digitalisasi khususnya untuk kewirausahaan. Kemudian kemampuan adopsi digitalisasi antara pria dan wanita saya nggak tahu, tapi yang jelas begini, wanita, saya mengakui diri saya sendiri itu masih rada kurang kalau mentransformasi kegiatan teknologi, tapi kalau pria lebih cepat gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah dengan adanya pandemi ini ya, semua di-push, semua dipaksa untuk masuk ke digitalisasi dan terjadi. Alhamdulillah sekarang seperti data dari BPS yang Bu Eni sampaikan bahwa ternyata sekarang lebih banyak perempuannya daripada prianya untuk berwira swasta dan menjadi UMKM, bahkan yang informalnya lebih banyak. Nah, contohnya nggak usah jauh-jauh, saya punya anak 2 perempuan, ya, dan dua-duanya sekarang walaupun masih sekolah, yang satu udah selesai S1, yang satu masih S1, dua-duanya sekarang ada di rumah karena mereka belum bisa berangkat lagi. Yang satu sekarang buka hand sanitizer, alhamdulillah, ya, usaha bisnis. Dan ini kemarin masuk padi banyak sekali order dari perusahaan BUMN. Dan yang kedua ini senang masak. Jadi dia jualan makanan di antara teman-teman, sekarang sudah melebar kepada masyarakat lainnya gitu. Jadi berdua nih anak perempuan giat sekali untuk usaha, nggak mau sama ibunya. Jadi walaupun masih kuliah sudah punya usaha ya Bu ya, sudah punya bisnis ya Bu. Iya. Oke ya Bu. Menarik. Karena sekarang semua serba kita bisa pelajari melalui Google ya, nggak perlu lagi harus ke tempat kursus dan sebagainya. Nah, ini juga dilakukan oleh IWAPI, membuat puding yang bervariasi, yang inovatif, ya, kemudian membuat shibori dan sebagainya melalui webinar. Dan alhamdulillah hasilnya bagus. Oke. Dan ini salah satu hikmah pandemi ya Bu, memaksa kita untuk bisa tahu banyak hal yang mungkin tadinya nggak terpikirkan oleh kita gitu, nggak mau kita untuk itu, tapi ternyata itu kita harus. Jadi kita harus ya hidup kan tetap harus bertahan, terus berjalan ya Bu ya, sehingga apapun yang kita alami sekarang ya mudah-mudahan itu bukan kita anggap sebagai sebuah kendala kita untuk tetap bisa berjalan terus ya Bu ya, berusaha terus ya Bu. Oke, baik Bu Eni, mungkin ada tanggapannya Bu Eni? Ya, saya tambahkan sedikit, tadi udah disampaikan Bu Nita sebenarnya. Betul Bu, jadi tadi saya menyinggung sedikit data ya tadi ya, bahwa memang selama pandemi ini untuk strategi itu beralih ke digital itu hampir sama antara laki-laki dan perempuan itu untuk bergabung ke marketplace, itu kurang lebih sama. Nah, ini perempuan presentasinya cenderung lebih tinggi untuk pilih pemasaran dibandingkan dengan laki-laki. Nah, ini kalau untuk kepentingan penelitian ya sebenarnya. Ya, halo Bu Eni. Wah, sepertinya terkendala jaringan ya. Sudah masuk lagi. Sudah? Bisa dibuka. Oke, silakan. Saya tiba-tiba keluar sendiri. Mohon maaf ini. Ini termasuk kendala digital seperti ini ya. Tapi mudah-mudahan untuk usaha tidak terlalu mengganggu. Jadi yang mungkin tadi terpotong, jadi saya sampaikan kalau terkait dengan pandemi, kemudian beralih ke digital itu hampir dilakukan sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini untuk data yang tadi saya sampaikan juga, strateginya untuk ke marketplace itu dilakukan dua-duanya, tetapi untuk marketplace, untuk pemasaran, itu cenderung perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.
Nah, ini untuk kepentingannya Mbak Lasmi tadi ya, untuk kepentingan penelitian, ini saya rekomendasikan data dari UN Women, itu menunjukkan bahwa perempuan lebih, ada datanya, tapi saya lupa persentasenya ya. Jadi perempuan lebih banyak ya Bu ya? Ya, perempuan lebih banyak, dan kemudian diversifikasi produknya, itu yang dilakukan untuk survive melalui pandemi COVID-19 ini. Lebih beragam ya Bu ya? Betul. Benar. Dan dari data BPS juga makin meningkat nih ternyata pandemi Bu, usaha UMKM ini jadi 60 juta sekarang per 2020, dan ternyata 37 jutanya itu adalah UMKM hasil perempuan Bu, ya apa ininya perempuan pengelolanya. Aduh, ini benar-benar luar biasa. Jadi perempuan-perempuan yang lain yang belum jadi entrepreneur ini jangan takut untuk memulai ya Bu ya, untuk menjadi membuka sebuah usaha, mengembangkan sebuah usaha. Iya, ya menarik sekali. Mengikuti jejak Bu Swan dan tentu ya. Oke, dan akan siap disupport selalu oleh Bu Nita dan Bu Eni ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih. Nah, lalu baik, ini ada juga banyak pertanyaan yang disampaikan tadi dari dari beberapa daerah. Ada dari Bu Yuni Hasana dari Bantul, ada juga teman milenial kita ini ada Cahaya Kutrunada, mahasiswi dari Universitas Said Jakarta, dan ada beberapa yang lainnya ingin tanya mau menjadi anggota IWAPI bagaimana caranya. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Ibu Nita, bisa lihat informasi lengkapnya di website IWAPI ya Ibu ya. Iya. Ya, Bu Sandy. Betul sekali. Halo. Ya, Bu Sandy. Ya, Mas Bu Sandy, ini mungkin Ibu Eni bisa menanggapi pertanyaan dari Yogyakarta, Ibu ya, dari DP3AP2DI Yogyakarta, Bu Eni. Oh iya, benar, itu akan saya bacakan. Adakah sarana atau fasilitasi bagi Desa Prima untuk bisa menjadi bagian dalam pameran yang sering diadakan oleh KPPA, atau mungkin ada fasilitasi lain yang bisa digunakan sebagai ajang promosi Desa Prima di level yang lebih luas, begitu ya, dari Ibu Resti, DP3AP2DI Yogyakarta. Dan memang untuk informasi ini Bu Eni, kami juga mengundang teman-teman dinas daerah. Jadi hari ini ada teman-teman dinas daerah ya Mas Freddy ya. Teman dinas daerah, ada mahasiswa, ada teman-teman IWAPI Indonesia, seperti itu Bu Eni. Boleh dibantu Bu Eni, silakan. Iya, betul Bu siapa tadi ya? Ibu Resti. Ibu Resti ya, yang berarti dinas pemberdayaan perempuan di Yogyakarta dari DP3AP2 Yogyakarta Bu Resti. Iya bisa sekali Bu. Jadi tidak hanya yang tadi disebut di Desa Prima. Ini juga kami juga ada industri rumahan, tentunya di Jogja juga sudah ada ya. Jadi intinya tadi kan saya sampaikan bahwa kita tuh modeling. Jadi contoh dari modeling yang pernah kita sampaikan adalah industri rumahan, dan ini semuanya kalau sudah diserah terimakan ke Pemda itu bisa direplikasi. Jadi ini tugasnya Pemda Ibu. Termasuk di Desa Prima tadi, apabila ini di dalamnya ada industri rumahan, dikembangkan lagi. Kemudian kalau membutuhkan akses pemasaran, kemudian pameran, itu kalau memang kami mengadakan, itu tentu saja akan sangat terbuka untuk Ibu. Terbuka untuk ikut serta ya Bu ya, semua binaannya begitu ya Bu. Terus jadi nanti akses komunikasinya kemana Ibu tadi? Mohon maaf, akses komunikasinya ke Pemda setempat begitu Bu. Iya, jadi antara dinas KPPA dengan kementerian itu punya link langsung. Jadi kami ditunjuk untuk menjadi pendampingnya mereka begitu dari dinas itu. Baik. Satu lagi yang saya perlu tadi saya lupa sampaikan. Tadi ada pertanyaan tentang kelompok marginal ya, disabilitas. Iya, benar Bu. Ada Bu. Itu termasuk dari fokus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Jadi yang tadi saya sedikit singgung, ada yang penyintas kekerasan, kemudian penyintas bencana alam, ada yang perempuan prasejahtera, perempuan kepala keluarga, itu semuanya ayo kita berdayakan mereka. Kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan punya anggaran, tapi sedikit ya. Sedikit itu bisa untuk digunakan untuk memberdayakan mereka ini. Tapi kita akan berkolaborasi dengan semua pihak supaya mereka betul-betul menjadi pengusaha perempuan yang baru dan sukses mengikuti Bu Swan. Ya, baik Bu. Tadi dari Bu Dwi. Ikut membantu kalau ada pelatihan,
dan tanya jawab atau nanti ini saya siap ikut membantu Bu Eni dan Bu Nita. Terima kasih Bu Suan. Bagaimana Bu Resti? Mungkin ada tambahan Bu? Sudah Bu Resti ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Bolehkah menyampaikan sedikit cerita? Terima kasih Bu Eni, ibu-ibu semua. Terima kasih materinya hari ini sangat membangun bagi kami di Kota Yogyakarta di Provinsi DIY dengan materi-materi yang sangat membangkitkan semangat. Jadi kami punya dampingan Desa Prima, Ibu. Mungkin Desa Prima itu awalnya juga dari Kementerian PPPA. Itu terbentuk dari tahun 2008. Dan bahkan sampai sekarang masih eksis. Yang di tahun 2008 itu bahkan hanya dua kelompok yang awal dibentuk. Itu masih eksis. Jadi sudah 10 tahun lebih. Nah, mungkin tetapi karena kondisi yang ada di kami ya, itu karena itu juga dilakukan di desa-desa, pembentukan Desa Prima itu di desa-desa yang memang angka kemiskinannya tinggi. Dan salah satu syarat anggotanya, syarat untuk menjadi anggota Desa Prima itu, kelompok Desa Prima itu salah satunya adalah memang kelompok rentan. Nah, ada yang marginal tadi, disabilitas juga, yang termasuk yang rentan miskin. Korban kekerasan tadi begitu ya Bu ya. Korban kekerasan dan alhamdulillah memang beberapa berjalan dengan baik ya, karena ada yang bahkan sampai bertambah, awalnya memang 25 bahkan sampai ada yang sampai 60 orang, dan sampai sekarang masih eksis dari pembentukan oleh yang tadi disampaikan oleh Ibu Eni, dari 2008 hanya 2 kelompok, sekarang sudah 107 kelompok. Dan semua berjalan usahanya ya Bu ya? Mengembangkan usaha berjalan. UMKM ya Bu ya? Ya, sebagian besar berjalan, sebagian besar sudah ada reorganisasi, revitalisasi, kepengurusan itu pasti karena sudah bertahun lebih ya. Iya, benar-benar. Jadi kami sangat berharap ada fasilitasi, mungkin kalau seperti yang tadi sudah dijawab oleh Bu Eni, bahwa ada kesempatan untuk melakukan pameran atau jadi pemasaran bagi Desa Prima itu akan jauh lebih luas, karena beberapa permasalahan yang sering terjadi di kelompok itu adalah pemasaran. Ada produk tapi tidak dipasarkan, atau mungkin pemasarannya hanya di sekitar lingkup itu ya. Belum luas begitu ya Bu ya. Benar. Gitu. Ya Bu, semangat selalu ya Bu Resti, segera merapat Bu. IWAPI sangat terbuka sekali mensupport, terutama Bu Eni. Mbak Sandy, kontak-kontak kita boleh di-share untuk semua peserta ya. Siap, nanti akan kami share. Terima kasih Bu Eni dan Ibu Nita. Jadi semangat terus ya Bu Resti ya. Tadi Bu Eni dan Bu Nita sudah sampaikan bentuk-bentuk supportingnya, dukungannya seperti apa, dan itu ada. Dan tetap optimis bisa berkembang Bu, bisa bertahan. Oke, dan yang terakhir Mas Freddy, mungkin ini ada yang untuk Ibu Suan ya Bu. Mas Freddy boleh? Masih bisa waktunya? Ya. Oke, dari untuk Ibu Suam bertanya dari Bantul, Mas Freddy. Ya, Ibu Patmini. Terima kasih ya Bu Patmini, ingin tanya beliau UMKM aneka kue kering dari Bantul. Nah, bertanya untuk Ibu Suan, bagaimana caranya untuk bisa menjadi perempuan yang tangguh dan mandiri dengan keterampilan terbatas. Nah, silakan Bu Suan mungkin untuk penutup pada hari ini, webinar kita hari ini, bagaimana Ibu? Silakan Bu Suam. Ibu, kalau saya nanti kita kalau mau panjang lebar, mending nanti bisa WA langsung ya, karena waktunya juga waktunya terbatas. Nanti bisa konsultasi langsung, karena kue keringnya ini sudah berapa lama dan modelnya seperti apa. Cara pemasarannya nanti saya akan kasih tahu bagaimana untuk sekitar situ, karena waktu aja. Tapi saya senang sekali untuk membantu Ibu Nita, Ibu Eni, untuk pendampingan dengan ibu-ibu yang mau usaha. Karena saya mulai dari garasi, sekarang bisa menjadi korporasi, dan itu saya sudah buktikan, saya sudah alami. Jadi pengalaman ini akan saya share ke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti juga. Dan saat ini saya juga tetap masih berusaha, cuman di sosial media digital kita ada yang namanya satu studio yang bisa untuk nanti teman-teman atau ibu-ibu yang kita bisa atur untuk menjadi sentra pemasarannya UMKM. Baik, jadi terbuka sekali ya Bu ya, untuk pendampingan, untuk konsultasi, begitu ya Bu, dari Bu Suan, baik Bu Nita dan Bu Eni. Baik Mas Freddy, mungkin saya akhiri sesi diskusi webinar kita hari ini.
yang pasti terima kasih banyak kepada ketiga narasumber hebat kita, kepada Ibu Nita, Ibu Eni, Ibu Swan, sudah berbagi banyak hal dan tentunya memberikan motivasi buat kami perempuan di Indonesia untuk lebih maju lagi. Dan tentunya seluruh peserta webinar hari ini yang kami banggakan, terima kasih sekali atas partisipasinya. Dan kami kembalikan kepada Mas Freddy, acara ini Maju Terus Wanita Indonesia melalui Womanpreneur, ya terus berusaha. Dan ini tentunya kolaborasi sekarang yang paling penting, jadi terus selalu meningkatkan kemampuan. Nah, kolaborasi tadi jangan lupa tadi merapat kepada pemerintah setempat, merapat kepada organisasi atau komunitas tertentu yang bisa mensupport usaha kita, dan juga memperluas jaringan mungkin dengan para entrepreneur yang lainnya untuk menambah wawasan serta motivasi kita untuk terus berusaha. Baik, Maju Terus Perempuan Indonesia melalui Womanpreneur, terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Saya